Shalom semuanya, apa kabar nih kalian semua? Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah pemuda dan remaja kita pada malam hari ini, yuk kita saat teduh sejenak, yuk kita minta ampun kepada Tuhan dan juga mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita selama 1 minggu ini. Dan saya juga ingin mengajak untuk teman-teman untuk meminta ampun kepada Tuhan apabila selama 1 minggu ini kita mempunyai perkataan kita yang tidak baik, pemikiran kita yang tidak baik, atau perkataan-perkataan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, yaitu Bapa Engkau sungguh baik.
Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, karena Engkau telah bisa menumpukan kami untuk beribadah meskipun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah pemuda dan remaja di malam hari ini ya Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan lanjut lagu kedua, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Tapi aku lagi nggak bahagia gak? Wah, harus bahagia dong bang. Oh harus ya. Oke bang, siap? Siap. 2, 3, 4, go. Kecepatan gak? Oh. 2, 3, 4. Satukan kita tanpa memandang pilihan kita. Bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya, dengan sukacita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk firman Tuhan, ada yang mau bagi berkat dulu gak nih? Dari Sido, ada gak Sido bagi berkat? Gak ada. Dari Dani? Aman gak? Aman. Dan kedengeran gak sih Dan sebenarnya? Kedengeran sih sedikit. Oh, sedikit. Gak apa-apa lah. Apa-apa. Toleransi. Toleransi itu harus kita pegang teguh. Toleransi. Ada gak bang? Ada. Apa bang? Berkat bang dari abang. Jadi berkat dari aku, kan minggu kemarin kita ada apa gak hari Minggu? Ada yang siri nih. Yang makan. Jangan langsung bener. Oh. Ada apa? Kan abang ngomongnya. Ada apa nih? Ada ibadah. Ada ibadah gitu. dulu, betul. Hari Minggu ada apa? Ada ibadah dulu. Ada apa lagi? Ada persembahan dulu buat ibadah. Betul gak? Ada lagi? Habis ibadah tuh kita diundang buat makan-makan. Oh iya. Nah itu. Berkat isi. Iya. Ya. Berkat dari aku kemarin ya makan-makan di rumah semuanya. Enggak dikasih semuanya sih. Beberapa cuman ya gitu. Puji Tuhan aja masih
masih bisa makan. Bisa makan. Nggak gitu konsepnya. Itu lagi ngapain sih gitu? Bisa makan-makan ya di rumah teman-teman ya. Makasih buat hidangannya. Pesannya ya habis ini jangan lupa ada ujian yang lebih berat, Ya. namanya ujian kehidupan. Mantap. Berkatnya itu aja sih. Kayaknya bisa makan enak. udah berkat banget itu. Ya beri kemuliaan buat Tuhan. Paling paling berkat dari saya sedikit, puji Tuhan saya masih bisa masih bisa berkumpul sama teman-teman lagi gitu ya, meskipun teman-teman sekalian kayak Bang Riki, Dani, Sido dan juga yang lainnya kan sibuk nih Bang, kayak Abang sibuk sama kuliah online-nya. Mau nanya nih Bang, kalau kuliah online itu gimana sih Bang rasanya Bang sama kuliah biasa gitu? Ini nggak ada di skrip sebenarnya. Nggak ada di- Biasa bedanya. Ada positif negatifnya sih. Negatifnya ya nggak ada yang lihat gitu kan, jadi kamu mau sambil tidur, ngerti nggak? Pakai celana pendek. Iya, kadang kalau kamera kita nggak nyala ya kita bebas ngapain aja. Betul. Jadi harus ada kedewasaan diri lah gitu. Enaknya ya lebih fleksibel waktunya, jadi nggak harus ke kampus terus ya kalau ada waktu kosong bisa baca-baca, bisa tidur. Bisa ngabarin Louis gitu ya. Ya paling paling berkasnya itu aja, masih bersyukur banget ya bisa ketemu dengan teman-teman yang meskipun banyak halangan gitu di antara kami semua. Paling berkatnya itu doang, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Dani mungkin sama Sido bisa oh, iya nih, Dani sama Sido. Ada, Dani. udah kita pancing kan. Wah, Gak apa-apa, Dani. nggak lucu juga. iya yang penting mah ini. Silakan Bang, mau diputar kameranya ke Nggak belakang. usah. Nggak usah. Sini aja ke Enggak, sini. teman-teman aman kita Bang. Oh, aman. Oke, Aman, siap. Ya, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Wain, mari kita siapkan Alkitab kita dan juga kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Ku Masuk ke Ruang Maha Kudus. Masuk Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Teman-teman, mari kita nyanyi lagu ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Tuhan, sebab namamu Tuhan, sekali lagi sebab namamu
silakan untuk Bang Wei. Shalom semuanya pemuda remaja. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau yang sentuh hati kami, jamah hati kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus Kristus, kami mengalami Engkau pada malam hari ini. Kami bertumbuh lagi dalam Engkau, kami semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap dosa kesalahan kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, basuh setiap kami dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan, kiranya Kau yang jamah kami Tuhan, dimanapun kami berada, Kau yang rangkul kami Tuhan, Roh Kudus, berkata-katalah pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, bisa sekolah minggu. Oke teman-teman, kita hari ini mau sama-sama belajar tentang menjadi pemuda-pemuda pembawa damai. Wah, pembawa damai ini. Sebelumnya kita akan dengarkan bersama-sama Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita dengarkan bersama-sama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, tadi kita udah dengerin nih sama-sama kan ya tentang bagaimana ketika kita melihat atau mengetahui atau mendapatkan teman kita atau saudara kita atau siapapun yang kita kenal jatuh mungkin melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah dosa. Langkah pertama yang kita tahu, yang kita tadi sudah dengarkan adalah dengan mengajaknya berbicara dalam 4 mata. Nah, kita ada langkah-langkah lah. Ada langkah-langkah yang Tuhan kasih dalam menyelesaikan. Pertama, bicara dalam 4 mata. Yang kedua, ajak saksi. Yang ketiga, kalau juga nggak mau bertobat nih, kalau juga nggak mau berubah, bahwa kalau dalam kitab yang kita dalam bacaan kita tadi, bawa ke gereja atau mungkin ke orang-orang yang lebih rohani. Kalau arti lainnya yang lebih dewasa rohani supaya bisa memberikan arahan apa yang seharusnya dilakukan. Kalau masih nggak mau juga mungkin pada akhirnya nanti kalau kita pernah lihat ada disiplin gereja, tapi itu seharusnya sebagai kita anak-anak muda harusnya kita nggak sampai situ ya. Harusnya kita punya hati yang lemah lembut. Kalau kita emang nggak dapat melakukan salah, kita minta ampun, kita mengakui. Nah, dari langkah-langkah tadi, kalau saya perhatikan ya dalam kehidupan anak-anak muda nih, terutama biasanya nih ketika ada teman, bro, kemarin gue lihat si A jalan sama cewek lain bro, padahal dia kan udah punya pacar ya bro. Oh, masa bro, gosip baru nih. Ya mungkin itu contohnya. Jadi udah lihat temennya jadi gosip, terus misalnya kontrok gitu, misalnya satu lagi apanya ya cowok-cowok lah ya atau nonton film ketahuan nih, kamu kemarin nonton film ya, waktu ketahuan malah jadi marah. Emang
kenapa kamu juga nonton kemarin terus karena digituin bener juga, aduh. Jadi waktu negur juga ya harus menjaga diri. Misalnya ada orang yang minum, tapi kita suka minum terus kita bilang kamu jangan minum, ya malah jadi senjata makan tuan ya. Kita tujuannya mau negur atau mau apa gitu, mencari muka. Kalau kita sama-sama melakukan hal kayak gitu, sama-sama minum, negur orang minum, namanya cari muka ya. Cuma tujuannya bukan untuk memperbaiki, bukan untuk menjadi pembawa damai. Terus ada lagi, misalnya kalau datang nih nemuin negurnya malah dengan omongan kasar gitu. Misalnya suatu saat lagi di sekolah gitu atau di mana difitnah, ketahuan nih, yang fitnah nih, datengin, mananya nu keluar semua. Ya, yang ada bukan jadi bawa damai, yang ada malah berantem, sakit hati, jadi nggak selesai. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita menyelesaikan masalah yang mungkin kita hadapi, konflik, atau kita melihat teman kita atau saudara kita melakukan dosa. Kita lihat di 2 Samuel 12. Ini tentang Raja Daud, Nabi Nathan yang menegur Raja Daud. Nabi Nathan ngasih sebuah perumpamaan, lalu tentang ada orang kaya dan orang miskin, tapi si orang kaya ini ngerampas orang miskin. Daud bilang, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Kata Daud, terus Nathan bilang, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkau lah orang itu. Wah, panjang lah pokoknya kalau dibaca gimana penjelasan Nathan. Tapi respon Daud, dia berkata gini, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, di sini juga ada kelemah lembutan hati Daud ya. Jadi setelah dia ditegur, dia nggak langsung defensif, dia nggak mau denial, tapi dia terima, dia sadar, dia akui. Belajar untuk kita juga ketika kita jatuh dalam dosa, untuk seperti itu gitu, kita harus akui, kita belajar untuk mengakui. Ketika kita tegur, kalau memang kita salah ya, belajar untuk punya hati yang lemah lembut, untuk mau introspeksi dong. Kalau memang kita salah, kita tanggung jawab, kita harus belajar. Nah, apa yang kita pelajari dari Nathan tadi? Nathan tadi adalah, pertama, dia ngajak ngobrol 4 mata. Dia ambil langkah step pertama nih. Ini pernah yang kita baca tadi di Matius. Ini di 2 Samuel. Jadi sebelum Tuhan Yesus ngajarin, Nabi Nathan udah melakukan. Ajak 4 mata, terus Nathan ini nggak langsung maki-maki, nggak langsung kamu ketahuan kamu merencanakan sebuah pembunuhan, nggak langsung digituin. Terus tapi si Nathan ini pertama ngasih sebuah perumpamaan kalau di sini. Nah, kita belajar mungkin nanti ketika kita misalnya mendapati teman kita, saudara kita belajar untuk tanya kenapa kamu melakukan hal itu, kenapa, apa yang bisa dibantu gitu, apa masalahnya. Kalau dia paling gampang tuh biasanya kalau mau kayak gini, ajak makan ya. Biasanya ketika mulut terbuka, hati pun terbuka, apalagi kalau sudah kenyang ya. Jadi ajak makan. Ya, ntar lebih enak lah ngobrolnya gitu kalau udah sambil makan. Tanya kenapa, nanti apa yang bisa dibantu. Kalau dia jatuh dalam dosa, jangan kita hakimi, jangan kita langsung serang, jangan. Kita tanya kenapa, tanya apa yang bisa dibantu, kita bantu doa. Tapi tetap kita harus ingatin juga kalau itu salah, kalau itu sebuah dosa, kalau dia harus berhenti, dia harus stop. Dan pastikan juga ketika kita ngomong kayak gitu, kita nggak melakukan apa yang dilakukan. Contoh misalnya kayak tadi, kita bilang, kamu tukang minum ya? Tapi dia bilang, kamu juga suka minum gitu. Oh bener juga ya, yuk kita minum bareng-bareng. Supaya nggak kayak gitu ya. Jadi intinya ketika
ya kita nggak melakukan hal itu lah. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga kekudusan. Kita harus menjaga kekudusan. Kalau kita lihat di Galatia 6, Galatia 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tuh, harus dengan lemah lembut, dan kita juga menjaga diri sendiri supaya nggak jatuh dalam pencobaan. Makanya tadi, seperti yang tadi kita dengar, jangan sampai kita melakukan hal itu gitu. Kita negur tentang misalnya nonton film porno, kita malah nonton film porno. Kita negur tentang ngerokok, kita ngerokok. Atau negur tentang gosip, kita juga suka gosip. Apalagi kalau sampai dia tahu gitu, teman kita gitu misalnya, kamu juga suka gosip, karena kita negur teman kita. Makanya kita harus jaga kekudusan. Tapi, nah ini kalau menurut aku adalah hal yang dihadapi oleh generasi sekarang, yaitu adalah urus aja hidup kamu sendiri. Asik. Gak usah ngurusin hidup orang lain. Asik. Pembelaan mereka yang mau membenarkan kehidupan yang salah. Terus nggak usah sok suci. Terus lagi emang aku ngerugiin kamu gitu, emang aku ngerugiin orang lain. Ya kalau dosanya ngerugiin orang lain ya ngerugiin ya. Tapi misalnya kayak tadi gitu, kalau minum aku nggak ngerugiin siapapun gitu, aku ngerugiin diri sendiri aja. Contohnya seperti itu. Pembelaan diri supaya bisa membenarkan dosa yang dilakukan. Terus kita sebagai anak-anak Tuhan nih yang tahu kebenaran firman Tuhan, kalau itu dosa, kalau itu salah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lihat di Amsal 27. Amsal 27 itu bilang, Amsal 27 ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau kita emang sayang, kalau kita emang mengasihi teman kita atau saudara kita, harusnya kita mau negur ya, jangan kita ngebiarin. Wah, salah banget sih kalau emang kita tahu teman kita salah atau saudara kita salah atau melakukan dosa, tapi kita ngebiarin. Harusnya kita tegur. Dengan cara tadi, dengan cara yang lemah lembut tentunya, empat mata, jangan kita tahu dia melakukan sebuah kesalahan, kita sebar, kita share ke teman-teman kita, oh ini gini, atau kita insta story, supaya viral. Jangan seperti itu ya. Kita mau menegur dengan maksud baik, dengan tujuan baik. Menegur jangan sampai ada keinginan-keinginan tersembunyi, entah itu supaya kita dipuji, entah itu pokoknya ada maksud lain lah. Pokoknya pastikan kalau kita emang mau negur ini tadi, makanya kita harus jaga kekudusan supaya kita nggak mikir supaya nggak dipikir kemana-mana, supaya nggak tertuduh, supaya juga kita waktu negur tulus gitu, karena kita sayang teman kita, karena kita mau dia lebih baik gitu. Toh ditegur juga kan supaya lebih baik ya. Jadi apa pelajaran yang kita pelajari dari firman yang kita sudah baca tadi soal membawa kedamaian? Yang kita pelajari adalah, pertama, kita harus jaga kekudusan. Kita udah lahir baru nih, kita harus jaga kekudusan, hidup seturut firman Tuhan, jangan terus jatuh dalam dosa. Kita harus jaga kekudusan. Yang kedua, kita harus belajar mengendalikan diri. Yang lewat. Yang kedua, kita harus belajar mengendalikan diri, karena tadi itu mungkin ketika kita negur yang responnya mungkin reaktif gitu ya, emosi, kita harus tetap bisa mengendalikan diri. Yang kedua juga ketika mungkin kita yang difitnah kayak tadi, kita mau tegur dia supaya dia belajar lebih baik, kita juga harus punya pengendalian diri supaya kita nggak penuh dengan emosi waktu kita mau negur teman atau saudara kita ini. Yang tiga adalah kita mari memiliki hati yang rendah hati dan kelemah lembutan. Belajar untuk mengendalikan diri,
mempunyai hati rendah hati dan juga kelemah lembutan. Kita mau tegas terhadap dosa, tapi kita juga tetap mau mengasihi teman kita sebagai manusia. Mari kita benci dosa, tapi kita kasihi manusia. Ada sebuah video nih, menurut aku pesannya sangat bagus, dan semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Sebelumnya kita saksikan. Agak blessing all the time, gue bahkan kagak tahu. Asal hati terbuka, gue aja yang so gak mau. Lebih sering di sosmed ikutin yang viral, lupakan hal yang vital, mulai pagi baca Bible. Woo! Setiap minggu ke gereja angkat tangan, dengerin khotbah berdoa lalu pulang makan-makan. I can't even recall pendeta ngomong jangan-jangan, cuma jadi rutinitas bikin kayak jalan-jalan. Ya sama question tercantum di KTP, tapi kalau disenggol orang dikit suka bete. I better cek lagi, jaga hati. Sudah lahir baru metanoia atau basa-basi? Metanoia, this is metanoia. Gotta set my mind right. Ingat bilang oh ya, harus sepenuhnya. Gotta turn away, all the way. Metanoia, this is metanoia. Gotta set my mind right. Ingat bilang oh ya, harus sepenuhnya. Gotta turn away, all the way. Ya, suka posting renungan di sosmed kan gak salah, padahal tujuannya mau negur karena marah. Lupa kalau firman Tuhan tajam dua arah. Kalau mau jujur gue juga bermasalah. Hafal ayat, lupa dijalankan. Lebih ingat Tuhan kalau mau doa makan. Gak mau belakangan karena antri kelamaan. Dari luar tampak rapi, di dalam ku berantakan. Dosaku diampuni tapi susah memaafkan. Lupa mendoakan, lebih sering menyalahkan. I better cek lagi, jaga hati. Sudah lahir baru metanoia atau basa-basi? Metanoia, this is metanoia. Gotta set my mind right. Ingat bilang oh ya, harus sepenuhnya. Gotta turn away, all the way. Metanoia, this is metanoia. Gotta set my mind right. Ingat bilang oh ya, harus sepenuhnya. Gotta turn away, all the way. I always think that all of my weeks fly by. Minggu gereja sisanya santai. Senin ke Sabtu I just live my life. Lupakan firman, hidupku lalai. Lahir baru tapi masih mau jadi. Suka-suka lagi, lupa-lupa hati. Bless me, I just wanna grab it. Tapi lupa buat firman Tuhan jadi habit. Yes, manusia, hanya manusia. Hidup sampai sekarang karena karunia. Bertambahnya usia, aku hidup di dunia. Tuhan baik padaku, yes, itulah buktinya. Oh, dia baik, aku tak selalu baik. Kesabaran turun, emosiku kerap naik. Dalam hati aku main hakim, kekurangan orang kulihatin. Menyalahkan orang aku rajin, kalau halo juga bilang amin. Rajin gereja gak bikin suci, pelayanan bukanlah menjadi bukti kebenaran. Tak bisa aku tutupi, di luar gereja aku diuji. Better cek lagi, jaga hati. Sudah lahir baru metanoia atau basa-basi? Metanoia, this is metanoia. Gotta set my mind right. Ingat bilang oh ya, harus sepenuhnya. Gotta turn away, all the way. Metanoia, this is metanoia. Gotta set my mind right. Ingat bilang oh ya, harus sepenuhnya. Gotta turn away, all the way. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk malam hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya sungguh dimanapun kami berada, ketika kami menghadapi konflik atau kami melihat teman kami, saudara kami, atau siapapun yang kami kenal ya Tuhan, melakukan sebuah dosa, kiranya Engkau menguatkan kami Tuhan, agar kami bisa menegur teman kami tidak membiarkan dia ketika kita jatuh dalam dosa, supaya kami semua Tuhan Yesus Kristus semakin dewasa kan, kami semua pada saat itu bisa semakin mengasihi Engkau, kami semua bisa diubahkan semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Tidak hanya teman atau saudara kami yang bertobat, tapi kami juga Tuhan Yesus Kristus
dapat mengalami berkat yang dari Engkau, Tuhan. Kiranya Kau sertai kami selalu, Tuhan, agar kami bisa dan sanggup menjaga kekudusan dimanapun kami berada, ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami dalam aktivitas kami, kayak mohon tuntunan-Mu untuk setiap langkah yang kami ambil, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Bang Wain atas Bang Wain. firman yang tadi disampaikan Bang ya. Win, Ya, Bang Wain. walaupun belum dengar. Kan kita keteknya kan tagnya hari Kamis. Hari Kamis. Bang Wen ntar khotbahnya besok. Besok, ya. Tapi pasti bagus. Bagus pasti. Walaupun belum Kita harus dengar. Ya teman-teman, Harus sebelum kita ini persembahan kita, mari kita nyanyiin lagu yaitu Beri Syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah ya teman-teman, sebelum kita doa syafaat ada pengumuman sedikit ya, yaitu untuk ibadah minggu depan kita biasanya melalui Zoom. Terus persembahan juga dikumpulkan besok, bisa ke gereja langsung atau enggak bisa ke bendahara masing-masing pemuda dan remaja. Nah, Bisa juga ke saya. bisa. Nah, sebelum kita masuk doa syafaat, kita Nggak bisa, akan saya nggak bisa. menyanyikan lagu Aku Ingin Selalu Berada di Hadiratmu. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kita nyanyi lagu ini saya lagi ya. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kita satukan hati, kita berdoa.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami telah berkumpul di ibadah pemuda hari ini Tuhan Yesus, pemuda dan remaja hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah disampaikan oleh Penatua UN Dr. Musa ya Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang semakin mengurapi dia ya Bapa di kehidupan pekerjaannya dan keluarganya ya Bapa. Buatlah dia semakin diberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan juga Tuhan Yesus dalam pelayanannya Engkau yang semakin membuat dia giat dalam pelayanannya. Terima kasih ya Bapa, berikan juga dia kesehatan yang prima, dan juga Tuhan Yesus kami berdoa bagi pemuda dan remaja yang ikut dalam ibadah pemuda dan remaja hari ini dan juga yang tidak ikut. Tolong Tuhan Yesus Engkau yang berkati kami ya Bapa, setiap kami yang mendengarkan doa ini ya Bapa. Tolong Tuhan Yesus Engkau yang berkati juga orang tua kami dan keluarga kami. Berikan kami kesehatan ya Bapa, agar kami bisa senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan juga kami berdoa ya Bapa bagi pemuda yang akan dan sedang mencari pekerjaan ya Bapa. Tolong Tuhan Engkau yang berkati mereka ya Bapa, agar dalam usaha-usaha mereka menemukan hasil dari jerih payah mereka ya Bapa. Tolong Engkau yang berkati mereka, berikan mereka pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga berdoa bagi pemuda yang mencari pasangan hidup. Tolong Tuhan Yesus Engkau yang berkati mereka ya Bapa, berikan mereka pasangan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan yang taat kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan juga kami berdoa ya Bapa bagi pertumbuhan pemuda dan remaja di kawasan Jadi ini. Tuhan Yesus tolong Engkau yang berkati kami ya Bapa, setiap kami, masing-masing komsel kami ya Bapa. Engkau yang berkati, berikan kami selalu kesehatan dan kemampuan untuk datang di setiap pertemuan komsel, agar pertemuan komsel menjadi pertumbuhan iman kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan juga kami berdoa bagi pemerintah dan warga negara Indonesia. Tolong Tuhan Yesus Engkau yang berkati mereka ya Bapa, berikan mereka hikmat ya Bapa. Pemerintah, dari pemerintah yang paling tinggi hingga paling rendah ya Bapa, Engkau yang berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat mengiring warga Indonesia ke arah yang lebih maju lagi ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, kami sebagai warga negara Indonesia, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang hindarkan kami dari segala macam sakit penyakit dan juga virus-virus yang melanda Indonesia. Biarlah kami bisa berkumpul kembali Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari ya Bapa. Terima kasih, dan juga kami berdoa bagi ibadah pemuda dan remaja yang akan datang ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kepada-Mu ibadah pemuda dan remaja yang akan datang ini. Biarlah Tuhan Yesus sampai pada waktunya kami bisa berkumpul kembali di sana ya Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga Engkau yang menyertai ibadah pemuda dan remaja yang akan datang. Engkau yang berkati kami, setiap kami ya Bapa, agar kami bisa datang dalam ibadah itu. Terima kasih ya Bapa. Banyak sekali Tuhan Yesus pokok-pokok doa yang bisa kami doakan. Tolong Tuhan Yesus, tetapi kami hanya berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah pemuda remaja kita pada malam hari ini, dan juga kita akan menerima berkat dari Bang Wain. Sebelum itu kita nyanyikan lagu Doa Yabes Kiranya.
Baik, kita sudah selesai ibadah, kita akan tutup dengan doa. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, untuk penyertaan-Mu Tuhan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan karena kami sudah melaksanakan ibadah dimanapun kami berada melalui YouTube ini. Kiranya Kau yang berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani, dan juga kami semua Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan melalui YouTube ini. Kiranya Kau yang memberkati kami melimpah-limpah Tuhan dalam aktivitas kami ke depan, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap studi kami juga Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, dan kiranya kami selalu Tuhan menjadi agen-agen, menjadi pembawa damai Tuhan dimanapun kami berada, dan firman yang kami dengarkan pada hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa